Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu sampai dia katakan 3 kali. Padahal waktu saya datang ke rumah itu saya dalam keadaan enak, mabuk. Datang ke rumah pun udah maju mundur saudaraku, karena kuda banyak minum. Tetapi ketika dia berkata Yesus mengasihimu, saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa saudaraku mengalir dalam hati saya. Ya, puji Tuhan, pada pagi hari ini saya mau bersaksi untuk kita semua bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan saya. Bapak Ibu Saudara, saudara pendengar kasih yang dikasih oleh Tuhan Yesus, saya akan bersaksi. Tapi sebelum saya mau mengangkat pujian, bagaimana kasih Tuhan itu menuntun kehidupan saya sampai hingga saat ini. Kita angkat pujian kasih Yesus indah dalam hidup. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Saudaraku, bagaimana kehidupan saya sejak kecil sampai sekarang ini. Sejak saya, saudaraku, dikandung ibu saya sudah menjadi orang Kristen. Sampai saya dilahirkan sudah menjadi orang Kristen. Dan saya adalah keluarga Kristen. Bahkan opung saya, nenek saya adalah orang Kristen. Tetapi boleh saya katakan bahwa kekristenan kami adalah kekristenan yang tidak pernah taat kepada Kristus. Saudara, sejak saya sekolah, saudaraku, sudah diajari bagaimana sifat dan sikap hati seorang Kristen. Tetapi saudaraku, saya tidak pernah merasakan bagaimana kasih Yesus yang sesungguhnya.
Setelah saya dewasa, saudaraku, saya sekolah di SMA Sidikalang. Tetap juga saya diajari oleh guru-guru agama saya tentang Yesus. Tapi sedikit pun saya tidak pernah menikmati apa itu kasih Yesus. Saudara kasih dalam nama Yesus, setelah saya berumah tangga, saudaraku, tahun 1979 dengan istri saya sekarang yang paling cakap. Amin. Kenapa saya katakan paling cakap? Lewat doa-doa dialah saya bisa bertobat, saudaraku. Ketika kami berumah tangga, saya ingat bulan 9 tahun 1979. Pada mulanya kami rukun damai. Tetapi saudaraku, berjalan demi berjalan, waktu demi waktu, saya jatuh ke salah satu organisasi kepemudaan, saudaraku. Saya nggak boleh sebut namanya. Saya menjadi manusia yang brutal, manusia yang tidak mempunyai akhlak. Dan saya sekarang bisa mengambil keputusan bahwa pada waktu itu sayalah orang yang paling berdosa di dunia. Kenapa, saudaraku? Karena kejahatan demi kejahatan yang saya lakukan, baik terhadap istri, baik terhadap siapapun masyarakat yang ada di sekitar saya, saudaraku. Berjalan demi waktu, saya dahulu, saudaraku, juga pemain di dalam pemakaian dulu ya, waktu zaman kami narkotika, saudara, heroin. Ya, saya tidak pernah, saudaraku, berkata bahwa itu tidak baik. Tetapi saya selalu pelaku yang setia, yaitu hidup di dalam keterikatan narkotika ataupun heroin. Bahkan, saudaraku, saya bukan hanya penyakit itu saja, boleh disebut penyakit laki-laki itu saya lakukan. Mungkin, saudaraku, ini terlalu vulgar saya saksikan. Pada zaman dulu, saudaraku, ya, semua perempuan milik saya. Bahkan, saudaraku, istri orang milik saya. Itulah kejahatan saya. Bahkan istri saya yang sekarang ini, saudaraku, sangat tersiksa. Tetapi puji Tuhan, saudaraku, pada tahun 1973 akhir, 93 akhir, maaf, saya ditangkap oleh Tuhan Yesus, saudaraku, dengan satu mukjizat yang luar biasa. Ketika itu anak kami yang namanya Ermimi sakit keras. Dulu saya, saudaraku, di Gedetuak itu nari-nari, main judi, semua lah penyakitnya itu kulakukan. Tahun 93 akhir, saudaraku, saya ditangkap Yesus oleh karena mukjizat daripada Tuhan. Anak saya sakit keras. Saya udah bawa kemana-mana berobat. Saya bawa ke Elizabeth, saya bawa kemana-mana dokter, saudaraku. Bahkan sampai kepada dukun-dukun saya bawa. Tetapi tidak ada perubahan atau kesembuhan. Pada suatu ketika, saudaraku, Tuhan kirim seorang ibu datang ke rumah kami dan berkata, saudaraku, kepada istri saya, "Di mana Bapak?" Istri saya menjemput saya di Gedetuak dan berkata, "Ada seorang hamba Tuhan datang ke rumah."
Tapi saya nggak yakin seorang hamba Tuhan. Namanya ya, hidup saya dikuasai oleh iblis. Tetapi itu pun saudaraku, demi istri saya datang. Lalu dia katakan, saudaraku, apa yang dikatakan di sana? Haleluya. Saya pikir itu horas. Rupanya tidak, saudaraku. Haleluya katanya. Apa ini haleluya ini? Orang saya nggak pernah dengar. Lalu ibu itu, saudaraku, berkata kepada saya, Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihimu, sampai dia katakan 3 kali. Padahal waktu saya datang ke rumah itu, saya dalam keadaan enak, mabuk. Datang ke rumah pun maju mundur, saudaraku, karena kuda banyak minum. Tetapi ketika dia berkata Yesus mengasihimu, saya merasakan ada sesuatu yang luar biasa, saudaraku, mengalir dalam hati saya. Lalu ibu itu merangkul saya. Lalu dikatakan begini, maukah Bapak bertobat? Ah, ini bertobat ini kan sangat-sangat tidak disukai orang, kan gitu ya. Maukah Bapak bertobat? Saya bilang, saya kan udah bertobat saya bilang. Padahal saya tidak ada mengerti apa itu kata tobat. Ketika itu saudaraku, dia melihat anak saya ini sakit. Lalu dia katakan kepada saya, jikalau Bapak mau mengikut Kristus, pada hari ini anak Bapak ini akan sembuh. Itulah kata ibu, seorang ibu. Lalu saya katakan, dari mana ibu tahu? Saya udah bawa ke dukun, ke dokter, anak saya ini gak sembuh-sembuh. Lalu dia katakan, percayalah Bapak, Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup memulihkan, Yesus sanggup menyelamatkan. Karena hanya dialah penyembuh, hanya dialah penyelamat bagi setiap manusia, katanya. Lalu saya katakan begini, apa buktinya ibu bisa berkata seperti itu? Dan apa yang harus saya lakukan? Saya katakan, saudaraku. Lalu ibu itu, Bapak harus terima Yesus. Saya katakan lagi, dari dahulu sejak kecil saya sudah percaya Yesus. Lalu dia katakan, Bapak harus bertobat sungguh-sungguh. Bapak harus jadi anak Tuhan, katanya. Bagaimana caranya, Bu, saya menjadi anak Tuhan? Lalu dibacakan, saudaraku, di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-12. Jikalau Bapak menerima dia, percaya kepada nama Yesus, maka dia akan menjadikan Bapak menjadi anak Tuhan. Percaya Bapak? Lalu saya katakan, itu kan hanya dibaca-bacanya itu, Bu. Saya katakan, tapi datanglah dia, katanya. Kalau Bapak percaya, saat ini anak Bapak ini akan sembuh. Suatu ketika, suatu saat itu juga, saudaraku, pada saat itu juga hatiku ada rasa damai dan berkata begini, kalau betul-betul Tuhan Yesusmu itu Tuhan yang menyembuhkan anak saya, mulai saat ini sampai akhir hidup saya akan mengiringi Yesus, saya katakan. Lalu mereka berkata, ayo kita berdoa. Saudara kasih dalam nama Yesus. Lalu ibu ini berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada detik itu juga mujizat terjadi. Anak saya mengalami kesembuhan total. Amin. Dan saya menangis, saudaraku. Lalu saya dituntun berdoa, minta ampun kepada Tuhan. Saya dituntun berdoa menerima Yesus. Sekalipun saya sudah orang Kristen, tetap saya dituntun menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara kasih dalam nama Yesus, kalau saya mau bersaksi,
tidak cukup 4 kaset tentang persobatan saya. Dulu ada teman saya namanya Basri Syagiat, sampai dia masuk suatu kesaksian di Solusi di SCTP. Saya katakan, kamu dari situ. Tetapi saudaraku, luar biasa, Tuhan itu ajaib bagi saya. Tuhan Yesus ajaib bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja ada kesembuhan, ada pengampunan, ada keselamatan. Sekalipun banyak di dunia ini Tuhan, tetapi hanya satu Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia, yaitu Yesus Kristus. Dia berkata, dia datang untuk menyelesaikan dosa manusia. Bukan hanya dosa saya, bukan hanya penyakit saya, tetapi penyakit orang-orang yang mau datang kepada Tuhan, yang merendahkan hati datang kepada Tuhan. Saudara kasih dalam nama Yesus, saya yakin jikalau kita datang kepada Tuhan Yesus dengan rendah hati, Tuhan membuka hati. Yesus berkata, saudaraku, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapa itu ada di surga. Bapa itu Yesus sendiri yang turun ke bumi menjadi penyelamat manusia yang percaya kepadanya. Saudara kasih dalam nama Yesus, saya tidak banyak kesaksian, tetapi apa yang saya alami pada saat itu, saya saksikan sekarang ini, bahwa Yesus itu sendirilah yang mengubah kehidupan saya. Dan sekarang saya berjanji sampai dia datang dan sampai akhir hidup saya tidak pernah meninggalkan Kristus Yesus. Saya tetap melayani dia, apapun tantangan pergumulan yang saya hadapi. Nyatanya Tuhan Yesus berkata kepada saya, sejak dunia dijadikan saya sudah dipilihnya, saudaraku. Saya katakan tadi, sejak di kandung ibu saya sudah berdosa, sudah jadi Kristen, tetapi pilihannya nyata sekarang ini, bahwa saya adalah pilihan Tuhan Yesus. Saudara, mari bagi Bapak Ibu yang belum percaya atau menerima Yesus, terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka engkau akan bersama-sama Kristus kelak di surga. Dunia ini akan berlalu, tapi orang-orang yang percaya kepada Kristus kekal untuk selama-lamanya. Saudara kasih dalam nama Yesus, di akhir kesaksian saya ini, saya mau berdoa buat kita. Bagi Bapak Ibu yang belum percaya, jikalau mati kemana? Jikalau mati ke neraka apa ke surga? Tetapi Tuhan membuat pilihan bagi setiap orang. Dikatakan kepadamu, kuperhadapkan 2 pilihan, kematian dan kehidupan. Tetapi aku berkata kepadamu, pilihlah kehidupan. Kehidupan itu ada di dalam Yesus. Hidup kekal itu ada di dalam Yesus Kristus. Hidup kekal itu ada di tangan Yesus Kristus. Dia sudah mati di kayu salib. Dia dikubur dan bangkit, sekarang berada di surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bagi setiap orang yang menerima dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dikatakan di dalam Yohanes 14, dia pergi ke sana menyediakan tempat untuk orang-orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara, dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, saya mau berdoa untuk setiap orang pendengar yang belum tahu pasti keselamatannya, sekalipun orang Kristen. Ada satu nyanyian, tu dia ho dung mate ho. Saya pikir tu dia ho.
Di saat kita masih hiduplah kita berpikir kemana kita kelak, ke surga atau ke neraka. Tapi Tuhan mengajak kita untuk ke surga melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu saya mau berdoa kepada kita semua, bahkan pendengar yang ada di luar sana. Yesus adalah Tuhan satu-satunya penyelamat. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebagaimana Engkau telah menyelamatkan hamba-Mu ini, maka Tuhan pada saat siang hari ini, sore hari ini, Engkau juga yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Engkau. Biarlah lewat kesaksian hamba-Mu ini banyak orang bertobat, banyak orang menerima Kristus, banyak orang yang tahu jikalau mati pada saat ini mereka ada di surga bersama dengan Engkau. Tuhan Yesus, Engkau penyembuh. Firman-Mu berkata Tuhan di dalam kitab Matius 8 ayat 17 bahwa Engkau yang memikul segala kelemahan kami ya Bapa, dan juga mengangkat segala penyakit kami. Jikalau ada saudara-saudaraku yang ada di luar sana yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, baik itu penyakit apapun, baik virus corona, di dalam nama Tuhan Yesus, aku berkata sembuh dalam nama Yesus. Hai kau kanker, keluar, tinggalkan dari saudaraku yang ada di luar sana yang mempunyai penyakit kanker, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan pergumulan rumah tangga Tuhan, kiranya Engkau menyelesaikannya dengan kuasa darah-Mu yang melimpah, yang tercurah di kayu salib. Terima kasih Bapa di surga. Hamba percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, yang sanggup menyelamatkan orang yang percaya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.